Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Edo Ramdan, yang pertemuan kali ini akan membahas tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat religius. Beberapa agama dan kepercayaan dapat ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa. Itulah sebabnya Indonesia kaya dengan budaya dan adat istiadat. Kondisi geografis dan sosial Indonesia juga mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Karena itu, kita dapat menemukan berbagai pekerjaan masyarakat Indonesia di berbagai tempat. Kekayaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia, baik suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lain, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu bersifat plural. Kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak, sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Selain istilah pluralitas, kalian juga menemukan istilah yang berhubungan dengan keragaman, yakni multikultural. Multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak atau lebih dari dua, dan kultur artinya kebudayaan. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari dua kebudayaan. Masyarakat multikultural tersusun atas berbagai budaya yang menjadi sumber nilai bagi terpeliharanya kestabilan kehidupan masyarakat pendukungnya. Keragaman budaya tersebut berfungsi untuk mempertahankan identitas dan integrasi sosial masyarakat. Oke, terkait materi pluralitas masyarakat Indonesia, ini terbagi ke dalam 5 poin. Yang pertama itu perbedaan agama, yang kedua perbedaan budaya, yang ketiga perbedaan suku bangsa, yang keempat perbedaan pekerjaan, dan yang terakhir yang kelima adalah peran dan fungsi keragaman budaya. Oke, kita lanjutkan. Perbedaan agama. Pernahkah kalian menemukan berbagai macam agama di lingkungan tempat tinggalmu? Dan pernahkah kalian mengamati pemeluk agama lain yang sedang melaksanakan upacara keagamaan? Tentu, kalian banyak menemukan banyak perbedaan. Kalian mungkin merasa asing dengan upacara persembahyangan agama yang berbeda dengan agama yang kalian peluk. Hal ini wajar karena setiap agama memiliki tuntunan dalam melaksanakan persembahyangan atau upacara keagamaan. Di Indonesia sendiri memiliki 6 agama yang diakui oleh negara Indonesia. Yang pertama adalah agama Islam, yang kedua Kristen Protestan, yang ketiga Kristen Katolik, yang keempat adalah Hindu, yang kelima adalah Buddha, dan yang terakhir, yang keenam adalah Konghucu. Inilah perbedaan agama yang berada di Indonesia, berbeda namun menyatu, saling menghormati, saling menghargai pada saat beribadah, pada saat melangsungkan ibadah, dan tidak ada diskriminasi dan sebagainya.
Indonesia satu untuk bermacam-macam agama. Lanjut, perbedaan budaya. Perbedaan budaya terbagi ke dalam 3 poin. Yang pertama, gagasan wujud ideal. Yang kedua, aktivitas tindakan. Yang ketiga, artefak karya. Wujud ideal kebudayaan merupakan kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak atau tidak nyata, tidak dapat diraba atau disentuh. Di manakah letak ide atau gagasan? Ide dan gagasan tentu berada dalam pemikiran manusia. Wujud kebudayaan berupa pemikiran manusia dapat dilihat dalam karya-karya tulisan berupa pemikiran berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut pada waktu tertentu. Kemudian, artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat, berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling nyata dibandingkan dengan 2 wujud kebudayaan yang lain. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat yang disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat. Tata kelakuan sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat diamati dan didokumentasikan. Perbedaan suku bangsa. Suku bangsa di Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Sebagian besar suku Jawa tinggal di Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Banyak dari anggota suku ini telah bertransmigrasi dan tersebar ke berbagai pulau di Nusantara, bahkan bermigrasi ke luar negeri. Suku Sunda, suku Melayu, dan suku Madura secara berurutan adalah kelompok terbesar berikutnya di negara ini. Berikut ini merupakan contoh nama suku bangsa dan lokasi atau tempat yang paling banyak didiami dan ditinggali, yaitu Aceh, Melayu, Dayak, Kaili, Gorontalo, Minahasa, Biak, Dani, Ekagi, Asmat, Buton, Ambon, Bugis, Atoni, Makassar, Sasak, Bali, Madura, Jawa, Sunda, Betawi, Banten, Banjar, Minangkabau, kemudian Batak, Nias. Nah, ini adalah bagian dari suku bangsa Indonesia. Perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat memenuhi kebutuhan pada saat ini. Kalian dapat menemukan berbagai jenis pekerjaan baik sektor formal maupun non-formal. Pekerjaan sektor formal adalah berbagai pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi, baik pemerintah maupun swasta. Para karyawan perusahaan, pegawai kantor bank, pegawai pemerintahan, dan guru merupakan contoh pekerjaan pada sektor formal.
Pada jenis pekerjaan formal ini individu terikat secara langsung oleh sistem yang berlaku. Dengan demikian, mereka bekerja penuh dengan aturan yang mengikat. Kondisi tersebut berbeda dengan pekerjaan pemilik bengkel, petani, penjual di pasar, dan pelaku usaha mandiri lainnya. Mereka bekerja secara mandiri, tak tergantung pada pihak lain. Sebagai contoh, pekerjaan sebagai pedagang bakso keliling sangat tergantung pada pedagang tersebut. Apabila ingin libur, ia dapat libur sewaktu-waktu. Hal ini berbeda dengan orang yang bekerja sebagai karyawan perusahaan atau lembaga pemerintah. Semua pekerjaan itu mulia selama pekerjaan tersebut bermanfaat bagi diri dan orang lain. Guru, polisi, dokter, petani, dan tukang pijat sama-sama pekerjaan mulia. Tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi derajatnya. Semua profesi saling membutuhkan. Tanpa guru tidak akan polisi dan dokter. Tanpa petani, tukang pijat, dan polisi dapat mengalami kelaparan, demikian seterusnya. Rantai kehidupan manusia tersusun sedemikian rupa sehingga saling membutuhkan. Keberagaman budaya telah memberikan manfaat besar bagi bangsa kita. Contohnya, dalam bidang bahasa, kebudayaan daerah yang berwujud dalam bahasa dapat memperkaya pemendaraan kata bahasa Indonesia. Kosakata dalam bahasa Indonesia berbeda dengan kosakata bahasa Malaysia. Malaysia tidak memiliki kata sebanyak bangsa Indonesia. Bahasa dominan di Malaysia adalah Melayu yang kemudian diperkaya dengan menyerap bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Tionghoa. Dalam bahasa Indonesia, kalian dapat menemukan berbagai istilah yang diserap dari berbagai bahasa daerah. Oke. Peran dan fungsi keragaman budaya terbagi ke dalam 5 poin juga. Yang pertama adalah sebagai daya tarik bangsa asing. Yang kedua, mengembangkan budaya nasional. Yang ketiga, tertanamnya sikap toleransi. Yang keempat, saling melengkapi hasil budaya. Dan yang terakhir adalah mendorong inovasi kebudayaan. Sebagai daya tarik bangsa asing, Indonesia adalah salah satu tujuan wisata dari berbagai negara. Salah satu daya tarik wisatawan mancanegara adalah kekayaan budaya bangsa Indonesia. Kemudian, mengembangkan kebudayaan nasional. Budaya nasional adalah puncak dari kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah akan memperkaya kebudayaan nasional. Kemudian, tertanamnya sikap toleransi. Kekayaan budaya bangsa Indonesia merupakan tantangan untuk bersikap toleran. Keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia semakin menambah kesadaran masyarakat bahwa pada hakikatnya manusia memiliki perbedaan kebudayaan adalah hal biasa, tidak perlu dipertentangkan. Kemudian, saling melengkapi hasil budaya. Masyarakat Indonesia di berbagai daerah memiliki berbagai corak seni bangunan, lukis, kain tenun, dan sebagainya. Kekayaan corak seni tersebut apabila berinteraksi akan menghasilkan inovasi budaya baru yang sangat berharga. Ini misalnya dikembangkan di seluruh masyarakat Indonesia. Mendorong inovasi kebudayaan. Inovasi kebudayaan merupakan pembaharuan kebudayaan untuk menjadi lebih baik. Sebagai contoh, kebudayaan berupa teknologi pertanian yang telah diwariskan nenek moyang. Setiap masyarakat memiliki cara bercocok tanam yang kadang berbeda. Perbedaan ini tentu didasari berbagai alasan. Oke, mungkin itu saja terkait pluralitas Indonesia.
referensi, kalian bisa buka info terkait pluralitas di internet, website, atau buku-buku terkait keragaman budaya yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.